Selamat siang Bu Ika. Ya, hari ini kita akan melakukan proses coaching ya Pak ya. Iya, benar sekali. Jenengan sebagai Saya coach dan sebagai coach. Pak Aka sebagai coaching. Kira-kira persiapan apa yang Pak Aris lakukan sebagai coaching untuk proses praktek coaching ini? Oke, terima kasih Bu Ika. Pada kegiatan sore hari ini kita melakukan coaching yang mana saya sudah mempersiapkan beberapa hal. Di antaranya pengkondisian situasi dari pencahayaan, alat rekam dan lain-lain ya yang ada di ruangan kita ini. Kemudian kita sudah mendiskusikan rubrik penilaian ya yang telah di-upload pada LMS program calon guru penggerak. Kemudian mengenai kompetensi spesifik yang akan kita angkat pada sore hari ini, gitu. Ya. Ada metode yang dilakukan untuk coaching ini nggak Pak? Nah, metode yang saya lakukan dalam kegiatan coaching ini saya menggunakan metode coaching yaitu Tirta Ibu, yang mana kepanjangan jadi yang pertama T itu tujuan, kemudian identifikasi, reaksi aksi, kemudian tanggung jawab. Nah, itu yang akan saya lakukan kepada coach Bapak Antama Bahatmaka. Kira-kira dari kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan jenengan sebagai coach nanti? Sebagai coach nanti. Kalau harapan sih pengennya ketiga-tiganya Bu. Ada 3 ya, dari yang present, mendengarkan aktif, sampai mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tapi karena Pak Antama itu teman dekat saya ingin menggali dengan pertanyaan yang lebih berbobot lagi Bu. Oh ya. Jadi nanti dengan itu yang akan dikembangkan adalah melakukan pertanyaan berbobot pertanyaan yang berbobot. Berarti nanti indikatornya apa Pak untuk hasil yang diinginkan, kompetensi yang diinginkan? Tadi, Pak. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan apa yang dialami Bapak Antama Bahatmaka itu. Ya. Ya. Terima kasih. Nanti selamat melakukan coaching, semoga lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Terima kasih Bu Ika. Ya. Selamat sore Bapak Antama Bahatmaka yang ganteng, teman saya, sahabat saya dari oke. Selamat sore Pak Aris Setiowibowo. Pak Antama, kita itu satu sekolah, tapi ya karena dengan kegiatan CGP ini akhirnya kita semakin dekat. Nah, di sore ini saya pengen ngobrol banyak Pak, tapi kayaknya nggak bisa karena kita punya keterbatasan waktu. Nah, saya pengen ngobrol nih 15 menit atau sampai 20 menit. Kira-kira pada kesempatan ini Pak Antama pengen ngobrol apa sih? Saya pengen ngobrol terkait dengan masalah budaya miso. Miso? Iya, miso yang terjadi pada siswa saya Pak. Yang mana sebenarnya miso itu mungkin sudah ada di zaman dahulu ya. Cuman yang saya temui di era sekarang itu kok seolah-olah miso itu menjadi mindset bahwa dengan miso itu kita terlihat gagah, kita terlihat kuat, dan mungkin bagi anak tersebut juga itu bisa menjadikan sumber kekuatan yang alami. Seperti itu Pak. Bentar Pak, tadi Pak Antama menyebutkan istilah miso. Iya. Nah, mungkin di Indonesia bagian mana itu kan arti miso mungkin berbeda-beda ya Pak ya. Mengucapkan kalimat serapah lah istilahnya. Kalimat serapah, contohnya ayam kamu gitu ya. Mengangkat hewan berkaki 4. Hewan berkaki 4. Iya, walaupun kita sebenarnya bukan hewan juga ya Pak ya. Oh iya. Iya, itu yang saya bingung Pak. Oke Pak, dari yang ini kita akan membicarakan berkaitan dengan miso yang sering murid kita ya, bukan cuma murid Bapak, karena di sini juga saya mengajar. Nah kira-kira tujuan yang ingin kita capai pada obrolan ini apa Pak Antama? Tujuannya terus terang saya ingin menemukan solusi Pak. Bagaimana caranya membudayakan budaya luhur, bahwasanya katakanlah ya anak itu bisalah menempatkan diri di mana dia harus berbicara dengan kalimat yang seperti apa. Soalnya yang unik itu ya kayaknya malah berubah mindset Pak. Miso itu kayak sebagai lambang keakraban. Kalau kita belum miso berarti belum akrab gitu Pak.
Oh, contoh misal kita kan bareng terus nih Pak Iya. ya. Contoh kambing Ya, lu kayak gitu. iya, misalnya seperti Oh, itu. gitu. Padahal Oke, ya saya oke, bukan oke. kambing, saya mandi juga, Pak. Oke, jadi Pak Antama itu ingin apa ya, mengkondisikan anak agar anak itu tahu tempat dalam menyampaikan hal-hal yang sifatnya Iya, kayak Pak. miso tersebut Iya. ya. Ya intinya ya, harapannya semoga anak itu bisa menjadi anak yang berbudaya, Pak. Anak yang berbudaya, Iya, oke. harapannya. Apalagi kita di wilayah Jawa ya Pak, Iya, yang dan- mana sopan dan santun itu Betul. sangat ditekankan. Oke, kedua, selanjutnya, kira-kira kita sebagai guru, Pak Antama wes nggak usah kita ya. Terus? Oh, udah punya kesempatan apa untuk melakukan ide-ide atau untuk menempatkan anak itu agar bisa mengkondisikan miso pada tempatnya kayak gitu loh, Pak. Iya, iya memang tidak hanya sampah, Pak ya. Iya. Tapi miso juga harus sesuai pada tempatnya. Iya. Ya, maksudnya bukan berarti miso tempatnya terus, Terus kita bebas. diperbolehkan gitu. Enggak juga. Ya, pada dasarnya yang saya wujudkan itu adalah saya sebisa mungkin yang menyampaikan ke anak di kelas. Soalnya terus terang ini kebetulan, Pak. Ini kan ceritanya kan saya ada lomba. Nah, ceritanya ada lomba. Ketika lomba tersebut itu seolah-olah dengan miso itu anak itu jadi kuat. Nah, jadi misalnya kebetulan nih Pak ya, kan ada lomba tolak peluru. Ya. Nah, ketika lomba tolak peluru itu si anak kan butuh kekuatan Pak ya. Saya uniknya itu sebelah, berarti di belakangnya anak itu bilang miso ben kuat oke. Akhirnya miso dia sambil dilempar ya, tapi ya memang peluru itu jatuhnya jauh, bahkan sampai sebenarnya masuk ke dalam kategori juara Pak. Cuman karena kembali lagi di dunia perlombaan pun juga tidak menghendaki etika yang kurang pas, akhirnya diskualifikasi Pak. Berarti contoh gini ya Pak, Iya. saya ini atlet Popda nih, Iya. saya bawa peluru yang pejal itu ya, bola Betul. pejal ya, saya taruh di sini. Terus Pak Antama itu ibaratkan ceng supporternya. Iya. Terus Pak Antama itu akan mengatakan apa? Iya, miso ben kuat tuh. Miso ayam kayak gitu ya. Betul. Terus biar jaraknya jauh. Iya kan istilahnya ketika kita marah, ya, Oh, iya, ibaratnya gitu. anak itu kan ya memang karena ketika saya tanyain memang alasan dia biar ketika marah, hawa marahnya itu muncul dijadikan kekuatan lempar cis. Ketika dilempar ya memang jauh Pak. Tapi kan sangat disayangkan Pak, juara akhirnya terdiskualifikasi. Jadi karena miso akhirnya tidak jadi juara. Betul. Luar biasa. Dan antiknya kebetulan ini terjadi 2 kali Pak. Yang tahun sebelumnya itu ada anak yang mengikuti lomba yang dibisui bukan, kalau itu yang dibisui nggak jelas ya. Tahun lalu yang dibisui adalah wasitnya Pak. Iya itu memang antik juga. Jadi kebetulan kok berturut-turut itu muncul Pak. Itu bisa kena kartu dong. Itu yang terjadi. Harusnya tadinya itu juga sama mau juara, akhirnya nggak jadi lagi. Kebetulan ya, tapi alhamdulillah sih ada cabang yang lain Pak yang kebetulan alhamdulillah yang masih dapat. Cuman kan saya disayangkan Pak, kalau misalkan itu dapat juga kan alhamdulillah nambah lagi Pak. Ya tapi ya kembali lagi itu yang saya sempat tanyakan ke anak. Ya sempat saya tanyakan ketika sudah selesai, alasan kamu melakukan itu apa? Nah, terus kan pas saat itu dia jawabnya, ya refleks Pak, yang jelas ketika yang belakang itu memberikan masukan untuk itu ben kuat, ya saya langsung lakukan Pak, refleks, dan ternyata memang jauh. Terus yang memberikan masukan juga tak tanya juga, kenapa kamu memberikan masukan seperti itu? Nah, tapi kan memang benar Pak, ketika kita marah itu kan kita jadi Energi kuat. kita bertambah gitu ya. Ya itulah yang terjadi Pak. Gini Pak, saya dengan Anda itu sama-sama cowok dan saya rasa saya juga miso gitu loh. Di satu titik kesempatan misal gelo, marah gitu, kesel ya, balik rumah. Ya. Ini rumah belum disapu nih, dibuka. Waduh, bahasanya misal
kecut lah, apalah kayak gitu ya. Berarti Nah, lah itu kan itu baru diri kita ya. mm, Lah ketika nanti Pak Antama itu mau mengkondisikan anak, mm. nah itu ya. Kira-kira Pak Antama itu punya kekuatan apa? Ya yang jelas saya sebisa mungkin Pak memberikan contoh ya, artinya Teladan. misal sebisa mungkin ketika misalkan saya berbicara dengan orang yang lebih tua, saya berbicara dengan walau saya tidak memandang apakah dia datanya lebih dulu apa lebih akhir, tidak masalah, tapi sebisa mungkin ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, sebisa mungkin kita santun. Nah, harapannya dengan itu anak bisa mengikuti langkah itu. Terus kemudian saya juga sudah melakukan pendekatan kepada anak bahwa saya bukti keakraban, bukti kekuatan itu bukan pada misuh, tetapi pada diri sendiri. Artinya ketika misuh bukan berarti terus kita akan disegani, kita akan ditakuti, atau kita akan keren, atau kita akan jadi kuat. Karena ketika pertandingan, orang yang marah, itu juga saya sampaikan ke anak. Ketika kita bertanding dalam kondisi marah, itu malah justru kita lemah. Karena kita nggak kontrol. Nah misal gini Pak, kita makan bareng nih, terus saya manggil teman saya yang lewat, gendut kayak gitu, itu misal enggak Pak? Itu ejekan sih maksudnya. Itu ejekan. Kalau gendutnya marah, terus kemudian balik, Itu kayak bab sendiri bullying bing, ya, akhirnya kayak itu gitu ya. beda lagi, Pak. Nah, Pak Antama kan tahu sendiri ya, kita itu mengajarkan anak dari pagi sampai 3:30 ya, kita mengajar mereka. Dan saya rasa bukan perkara mudah juga kita ketika harus mengondisikan anak agar tidak misuh atau misuh pada tempatnya yang kayak sampah tadi ya. Nah, hambatannya apa Pak? Selama Bapak melakukan apa ya, strategi atau cara-cara, trik-trik agar anak itu tidak melakukan misuh atau menguranginya ya. Ya, terus terang saya juga sempat tanya ke anak tersebut bahwa kenapa kok kamu bisa seperti itu. Saya sempat memberikan nasihat juga, dan anak juga memberikan ya hal yang mengejutkan. Tapi saya sering kok Pak lihat Bu ini, Pak ini misuh, itu nggak apa-apa gitu. Saya bingung, aduh, saya harus ngomong apa ya. Terus terang itu juga hambatan Pak. Ya walaupun ya mungkin konsepnya berbeda Pak ya, tapi ya bagaimana caranya itu yang memang harus kita rubah Pak. Itu salah satu hambatan. Terus yang kedua ya memang apa ya, memang butuh pembudayaan Pak, pembudayaan bahwa hakikatnya kekuatan, keren, terus bisa disegani itu bukan letaknya pada ngetrail, istilahnya ketika kita ngomong dengan besok kan kayak ngetrail, Iya. ngegas gitu ya maksudnya. Konsepnya yang itu konsep yang kurang tepat. Seperti halnya sebelum dianggap tawon ya kita harus nangkep dulu biar tawonnya takut gitu ya. Bahasa di sepak bolanya pertahanan terbaik adalah dengan menyerang. Menyerang. Nah, Kan? itu. Nah, ini Pak, saya itu kejadian kurang lebih sama seperti yang Pak Antama rasakan. Jadi saya itu keliling waktu itu mau mengajar di kelas 10 9. Tapi dalam perjalanannya itu di kelas 12 IPS 3 itu anak bukan duduk tapi nangkring gitu loh Pak. Nangkring kan? Iya, Nangkring betul sih. di apa itu namanya? Langsung. Iya ya di Ya, tempat gitulah. itu betul. Nah, itu diingatkan gini, "Leh, masuk kelas." Gitu kan. Ora gelem, Mbak, enggak mau. Sampai akhirnya saya misuh lah kayak gitu kan. Misuh gitu kan. Misuh gimana Pak? Misuhnya ya dengan nama hewan. Nama hewan kaki 4. Ada 3 jenis hewan yang saya sebut. Des. Nah, itu kira-kira apa yang harus saya lakukan? Terus prioritas apa yang harus pertama saya lakukan? Ketika Bapak lepas ketika kontrol. saya lepas kontrol semacam itu. Ya, kalau misalkan katakanlah ada anak yang melihat, ya sebisa mungkin kita minta maaf. Minta maaf. Minta maaf kepada anak, dan ya sebisa mungkin kita sampaikan jangan ditiru ya.
ini hal yang kurang baik. Nah, ini saya mau berguru sama jenengan, Pak. Sebisa Kan, mungkin oke, seperti itu. gini, Pak Antama itu udah memikirkan trik-trik cara dan skala prioritas dalam mengatasi anak-anak yang miso. Nah, boleh nggak sih saya tahu tentang trik strategi apa yang nanti akan Bapak terapkan dalam prosesnya agar anak-anak itu, oh iya yo, ini tuh keliru, ini tuh salah, nggak harusnya saya di sekolah seperti ini atau di hadapan orang yang lebih tua akan saya seperti ini. Itu kiat-kiatnya Pak, berbagi share dengan saya, mungkin akan saya lakukan di anak-anak saya nantinya. Kembali lagi memang pada hakikatnya kalau kita bisa koreksi diri Pak ya, istilahnya pembelaan anak itu ibaratnya dia sebagai anak kecil yang mana walaupun sudah katakanlah usia remaja itu kan sebenarnya logikanya sudah bisa membedakan, tapi kadang ya lingkungan juga pengaruh Pak. Yang jelas trik-trik yang ingin kalau bisa diwujudkan itu yang pertama ingin membenahi lingkungan Pak. Membenahi lingkungan. Lingkungan artinya budaya miso itu harapannya ada solusi Pak untuk kaitannya dengan biar tidak dicontoh anak. Oh iya, kemarin kan Pak Antama juga di kelas 10.5 udah membuat tentang keyakinan kelas ya Pak ya. Keren itu Pak. Dan sebenarnya tidak hanya miso saja sih Pak, kayak budaya anak itu juga ada yang memang terus terang ketika lewat ada guru dia sedang tengkreng, ada guru lewat itu yang responnya langsung kakinya turunkan. Iya, Ada yang lari masuk kelas. Ada yang harus diingatkan temannya kakinya diturunkan. Ada yang tidak diturunkan dan Nantang. Malah kayak pura teman. Ya tapi ya mungkin apa ini efek zonasi juga saya juga kurang paham. Ya. Tapi walaupun zonasi pun tetap kembali lagi ini kan tanggung jawab kita Pak ya. Ya. Bicara tentang zonasi nanti kita akan lebih banyak mengkritik Pak. Iya, tentunya banyak kebijakan yang ada di situ yang tidak bisa kita bedah satu persatu. Nah, sebagai sebuah program yang disampaikan Pak Aka tadi tentang mengkondisikan anak yang miso agar pada tempatnya. Itu gini Pak, sebuah program itu dikatakan berhasil jika pada satu jangka waktu tertentu akan kelihatan hasilnya gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira programnya Pak Aka ini, saya sebut sebagai program ya Pak ya, nggak apa-apa ya. Nah, itu Pak Aka dapat merealisasikannya dalam berapa minggu atau berapa hari agar anak itu bisa terkondisikan. Oke. Kalau program itu memang tidak bisa diselesaikan dalam 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Karena hubungannya dengan budaya. Budaya itu kan pembiasaan ya Pak ya. Iya. Nah, saya ingin nanti suatu saat ada waktu untuk berdiskusi dengan ibu kepala sekolah. Mungkin nanti akan berdiskusi juga dengan para waka dan lain sebagainya. Terus kemudian melibatkan wali kelas yang mana nanti istilahnya si anak tersebut di kelas nanti punya program di mana program itu adalah perwujudan dari keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Perwujudan dari keyakinan yang telah dibuat di kelas masing-masing. Ya, misalkan di situ anak tersebut menuliskan kami adalah siswa-siswi yang santun. Siswa-siswi yang santun. Ketika ada kalimat yang kurang pas, harapannya mereka bisa saling menasihati. Oh iya, saling mengingatkan. Iya, Ya, betul. seperti budaya Jawa itu ngilingke, bukan ngelek. Iya. Lanjut. Oke, tadi kan tidak bisa selesai dalam 1 hari atau 2 hari ya Pak. Sekarang ukuran keberhasilannya. Ukuran keberhasilannya adalah munculnya rasa malu Pak. Oke, kayak gini. Rasa malu ya Pak Iya. ya? Nah, Karena terus terang ketika anak sudah punya rasa malu untuk miso, malu untuk tengkreng, itu harapannya akan muncul gerakan-gerakan refleks Pak. Gerakan refleks. Misalkan saya di sini sedang melihat Pak Aris tengkreng.
Iya. Nah, terus kemudian ada Bu Ika. Ika lewat, minimal Jawil. kakinya. Oh itu. Set. Emang Bu, itu sudah luar biasa Pak. Oh ini kembali lagi dengan tadi yang disampaikan Pak Aka, budaya ngilingke ya Pak ya? Iya. Oke. Minimal itu Ngilingke. dulu. Nah, setiap program itu pasti punya hambatan Pak. Bisa hambatannya itu dari siswa, juga dari contoh guru yang nggak suka misalnya. Apa sih yang Anda bawa? Maksud sih iso diterapkan? Kan ada yang seperti itu ya Pak ya. Contoh materi yang Anda bawakan itu hanya angan-angan belaka. Nah, kira-kira Pak Antama dalam menghadapi hal-hal yang semacam itu akan seperti apa? Apakah akan langsung marah ataukah akan pergi saja? Ya. Atau bagaimana? Pada dasarnya memang saya sempat mengalami hambatan ketika saya mengajak diskusi rekan saya. Saat itu menyampaikan bahwa tidak mungkin kamu punya angan-angan untuk ke situ. Tidak mungkin budaya. Yang jelas mau tidak mau, kalau kamu mau merubah ya rubah, ya pecat saja semua orang-orang yang di situ. Atau kalau perlu jangan sampai sekolah SMA Kedung ini menerima orang-orang yang budayanya nggak baik. Sempat dulu ada kalimat itu, pecat saja mereka dari PNS, dari P3K gitu kan selesai. Keren. Akhirnya kan di situ muncul orang-orang yang benar-benar berbudaya. Kan asik kan Pak, saya mengajak berdiskusi bagaimana solusinya, jawabannya seperti itu. Itu nggak akan mungkin terjadi. Oke. Kalau pengen terjadi ya pecat orang-orang itu, kumpulkan orang yang baik, jadikan satu dalam satu buah sekolah. Nanti akan menjadi sekolah yang bagus. Oke. Just kan, saya langsung pegangan kepala Pak. Aduh, harus gimana? Oke Pak Antama, kita punya skala prioritas tentang capaian tujuan dari program kita. Betul. Kemudian di sisi yang lain kita punya hambatan yang sama besarnya karena rekan kita, ya kan? Oke. Skala prioritas mana yang akan Anda dahulukan? Prioritas mencapai tujuan atau mengkondisikan orang-orang manusia ini yang tidak setuju atau tidak yakin dengan apa yang Anda bawakan? Oke, terus terang kalau saya pribadi, saya lebih akan fokus terhadap bagaimana solusi dari permasalahan tersebut Pak, terkait dengan orang-orang yang tidak setuju ataupun istilahnya kontra Pak ya. Kalau saya secara pribadi saya akan mencoba untuk melakukan pendekatan, tetapi apabila responnya masih seperti tadi, istilahnya underestimate ya Pak ya, underestimate sebelum itu dilaksanakan, apa sudah bilang tidak mungkin, nggak akan bisa, percuma. Nah itu saya terus terang lebih baik saya tidak sementara pendapat itu saya simpan dulu dan saya bungkus dulu di tempat yang sangat jauh, walaupun gitu ya. Nanti akan saya buka kapan kalau saya ingat gitu aja. Terus terang saya akan lebih fokus bagaimana caranya saya bisa mengajak teman-teman yang sekiranya satu pemikiran dulu Pak. Nanti akan berdiskusi juga dengan ibu kepala sekolah, karena di yang satu keteladanan yang sudah saya lihat dari ibu kepala sekolah itu dengan beliau mandigani terus setiap pagi, akhirnya muncul budaya malu Pak. Malu, misalnya yang ada yang berangkat telat dan sebagainya. Akhirnya ada rasa malu Pak. Terus terang saya sendiri pernah kenapa sama juga. Ketika saya berangkat telat terus besok yang pagi lagi yuk. Oh iya, sambil cerita itu ada Pak. Siapa? Yang akhirnya berangkat siang tapi lebih milih tidak masuk ke sekolah. Itu siswa Pak. Iya, memang ada sih. Ada seperti itu juga. Jadi ini skala prioritas Pak Antama memilih untuk tujuan dulu ya Pak. Dengan alternatif mengajak teman-teman yang mau diajak bekerja sama dalam hal sepemikiran, dengan diajak dikasih pengertian. Karena apa? Kalau kita fokus kepada orang-orang yang tidak setuju saja, maka kita tujuannya tidak akan tercapai gitu ya Pak Antama ya. Kurang kayak ya. Sebenarnya Pak Antama, dari apa yang Pak Antama sampaikan A, B, C, D, yang ingin Pak Antama lakukan itu apa? Yang ingin saya lakukan
Langkah awalnya apa? Langkah awalnya tadi saya mencari permasalahan-permasalahan, sumber-sumber. Terus kemudian saya mengumpulkan teman-teman yang satu pemikiran. Terus kemudian saya mencoba untuk bertemu dan diskusi dengan ibu kepala sekolah. Terus harapannya kita coba untuk melaksanakan program sedikit demi sedikit, gitu aja. Berarti rencana aksi tetap kita lakukan dengan berkonsultasi dengan kepala sekolah, yang stakeholder yang ada di sekolah ya Pak ya. Betul. Di antaranya ada contoh ini yang berkaitan dengan wakasek kesiswaan ya. Ya, semuanya bisa Iya. terlibat. Apalagi nanti kurikulum yang akan berjalan dibarengi dengan sistem yang bagus, maka insya Allah anak-anak kita akan terbantu dan menjadi anak-anak yang mulia ya Pak. Iya, Berakhlak amin. mulia ya. Amin, amin, Seperti amin. yang dicita-citakan ibu kepala sekolah dulu ketika awal masuk Semandung Berlian. Kepanjangannya apa dulu Pak Lama? Beriman Dan berakhlak mulia kalau nggak salah ya. dan handal. Oke. Intinya ya Pak, kalau saya melihat program itu butuh konsistensi. Nah, menurut saya setiap program itu akan berjalan jika Anda punya komitmen. Nah, sejauh apa Anda komitmen dengan program yang Anda gagas ini? Ya, yang jelas saya berusaha istilahnya memperkuat komunitas yang satu frekuensi, Pak. Komunitas yang satu frekuensi. Iya, betul. Oke. Artinya dengan punya keprihatinan sama, punya kepedulian yang sama. Pak, saya stop dulu. Oke. Berhubung kita itu satu sekolah ya. Saya mau tanya Pak, teman-teman yang satu sefrekuensi dengan Bapak itu siapa aja? Adalah beberapa yang Kalau kita saya sudah masuk satu list. frekuensi enggak Pak? Ya, ya jelas kita tetap satu frekuensi. Satu Wal- frekuensi. Kalau enggak mungkin kita duduk bersama, Pak. Oh, gitu. Oke, saya diundang pun enggak akan datang, Pak. Lebih baik saya pulang. Oh gitu. Aduh, kirain saya diundang ke sini itu dalam rangka keberagaman. Keberagamannya adalah cocok ya enggak cocok itu. Iya, iya. Tapi ternyata Anda menganggap saya satu frekuensi. Iya. Mungkin di bagian aspek-aspek apa ya? Oke, tadi Pak Antama ya menyampaikan ibu kepala sekolah, stakeholder yang akan membantu. Nah, sebenarnya yang ingin Anda ajak tanpa jenengan menyebutkan yang sefrekuensi itu siapa aja Pak sebenarnya? Yang paling penting menurut Anda? Yang jelas nanti kan peran wali kelas itu sama BK, Pak. Wali kelas di sini wali kelas. Oke. Iya. Wali kelas aksi apa yang dilakukan wali kelas, Pak? Saya wali kelas. Kembali lagi kan untuk mengkondisikan siswa sejumlah Oke, satu kelas 36 anak satu ya. kelas 36 kali sejumlah ruang kelas. 30. 30. Ada 1072 siswa kita. Itu kan nggak mungkin saya akan menghandle sendiri. Iya. Kemudian saya kumpulkan secara klasikal di lapangan, saya memberikan merdeka gitu. Kan nggak mungkin, Pak. Saya tetap butuh manusia. Tapi Ibaratnya kan butuh ada teman-teman. slogan kalau CGP atau guru penggerak itu kan manusia setengah dewa. Ya, Bisa menggerakkan semua orang itu. Anda meyakini nggak itu? kembali lagi, Pak. Ya. Itu kan harapan, Harapan semua. ekspektasi boleh, harapan boleh. Ya enggak apa-apa. Karena Oke. setiap orang kan punya doa. Ya Iya, kita amini amin. aja. Semoga suatu saat kita bisa menjadi setengah dewa atau kalau perlu genep. Biar kita bisa mengeluarkan kekuatan, Pak. Kekuatan untuk bisa mengkondisikan. Kalau sudah genep, kalau setengah kan masih tanggung, Pak ya. Belum dibayarkan setengahnya kan. Digenepi sekalian kan supaya tahu bisa. Oke, ini Amin Pak aja. Antama akan mengoptimalkan peran wali kelas dan juga guru bimbingan konseling ya Pak ya. Nah, di suatu ketika wali kelas itu menemui hambatan. Dan kemudian akhirnya berkonsultasi dengan sang pemimpin program itu, Pak Antama Batmaka. Nah, kira-kira dari hambatan itu akankah Pak Antama berkolaborasi dengan kepala sekolah atau dengan waka-waka kayak gitu atau akan Bapak selesaikan sendiri? Yang jelas gini, Pak. Saya yang pertama sampaikan kepada teman-teman bahwa pada dasarnya program ini bukanlah programnya Antama Batmaka. Oh iya. Ya, tapi program kita semua. Kecuali kalau sekolah ini secara sertifikat hak milik sudah milik saya. Nah, jadi saya bebas mengatakan apapun. Ya.
Kalau saya mengatakan ini adalah program saya, berarti saya tidak berkaca, Pak. Seperti itu. Oke, yang jelas itu. Yang saya sampaikan bahwa pada dasarnya tanggung jawab untuk mendidik, mengarahkan siswa itu tanggung jawab bersama. Dan kaitannya dengan apa strategi-strategi itu kan kembali lagi kebetulan hanya menemukan ide, tapi bukan berarti saya pemilik program. Jadi sebagai masyarakat di sekolah ini, Pak Antama itu punya ide atau gagasan ya, yang mana itu disampaikan kepada stakeholder di sekolahan yang dalam upaya mengatasi anak-anak yang misoh ya tadi ya Pak. Iya. Biar misoh pada tempatnya, biar misoh tahu panggonan lah gitu ya. Nah ulah dipendem tau gitu. Kalau saya misoh tak pendem Pak. Misal saya nggak suka sama jenengan ya. Berarti dalam isu itu sendiri. Oke, sepanjang apa yang kita obrolkan hari ini, hal yang mendasar menurut Pak Antama dapat kita temukan dalam obrolan kita ini apa Pak? Selain misoh pada tempatnya atau Yang jelas saya sudah lega, Pak, karena saya sudah bisa membuang sampah di sini. Artinya semua keluh kesah, semua pemikiran putak saya sudah saya buang di tempat Pak Aris Wibowo yang terhormat. Dan di sini saya juga alhamdulillah sudah menemukan rangkaian kalimat-kalimat yang kaitannya dengan rencana yang akan saya lakukan. Oke. Dan Apa di itu, Pak? situ ya rencana tadi bertemu dengan Pak Ibu. Iya. Pertama diskusi dulu Pak dengan Diskusi. rekan sejawat. Terus kedua saya juga akan ketemu dengan yang lainnya seperti kepala sekolah dan sebagainya. Tapi untuk awal-awal tetap saya akan melakukan istilahnya riset dulu. Oh Ya, iya. menjelajahi sebab terjadinya permisuhan di kalangan Keren remaja. nih. Miso dihubungkan dengan persiapan berbasis data ya. Iya, Nah, soalnya terus terang sekalian nanti siapa tahu bisa untuk penelitian nah itu tindakan kelas gitu kan bisa. sekalian mengerjakan PMM Pak. Kalau ya bisa juga sih. Iya. Jangan dijawab enggak ya Pak. Iya. bisa, Oke. bisa. Oke, sebagai tindak lanjut dari obrolan kita ya Pak. Bahasa indahnya kucing. Nah, Oke. tindak lanjutnya apa kira-kira ke depan? Itu saya berusaha untuk menerapkan apa yang sudah saya rencanakan di tempat kerja dan mengawali dari tadi menjajaki kira-kira sebab-sebab apa selain yang saya tahu, barangkali ada sebab yang belum saya tahu, sehingga nanti untuk solusi yang akan saya lakukan itu harapannya bisa tepat. Nah, karena tadi itu Pak Antama menyampaikan saya itu salah satu orang yang satu frekuensi dengan Anda ya Pak ya. Saya harapannya bisa masuk ke grup Anda terus mengatasi anak-anak yang misoh itu biar Bisa. rencana misal nanti Pak Antama turun ke lapangan dan oke, aksi nyata tentang mengatasi anak-anak misoh. Harapannya saya diajak nih Pak. Iya. Saya diajak, terus saya punya ilmunya, saya terapkan di kelas saya. Mungkin nggak cuma di kelas Pak. Ya, yang jelas kan Pak Aris itu kan sebagai calon guru penggerak Pak ya. Yang mana kita kemarin kan belajar restitusi Pak. Oh iya. Restitusi itu nanti kan bisa kita terapkan bersama untuk mengatasi anak-anak yang spesial, butuh perhatian seperti itu. Oke Pak Antama. Nanti kita kolaborasi bareng dengan guru BK juga Pak. Guru PK. Iya. Oke, siap. Iya, saya tidak bisa memungkiri bahwa calon guru penggerak, apalagi nanti ketika udah menjadi guru penggerak, udah wajib untuk berkolaborasi tidak hanya dengan guru PK tapi dengan semua guru yang sifatnya kita dapat menggerakkan semuanya ya Pak ya. Seperti slogannya Pak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Oke. 3 kata dari apa yang telah kita lakukan di sore hari ini Pak Antama. Menurut Pak Antama yang 3 kata mewakili kegiatan kita di sore hari ini apa aja? Tercurah, Solutif, inspiratif. tercurah, solutif, inspiratif. Iya. Oke. Tercurah sampah yang ada di pikiran saya. Terus Solutif, sampahnya dibuang ke saya gitu. saya buang dan kemudian saya menemukan dari sampah yang sudah saya buang. Terus akhirnya saya punya inspirasi Pak. Oke. Anda itu ya salah satu orang yang memotivasi saya. Dari apa?
dari beberapa hal yang tidak saya sampaikan di sini. Karena itu sifatnya privat, Pak. Iya. Yang akan saya sampaikan di lain kesempatan. Berarti antara aku, dirimu dan dirinya. Nah, dirinya. Oke. Mungkin dirinya akan tahu next time. Oke. Terima kasih atas coachingnya Pak Aris. Ya, Untuk sama-sama. pada sore hari ini dari proses coaching tadi dengan Pak Aka. Tadi kan Pak Aris pertama bilang kan bahwa pertanyaan berbobot ya. Itu kira-kira Pak Aris sudah membuat pertanyaan berbobot berapa persen yang sudah memancing Pak Aka sudah mencapai tujuan itu? Yang saya dari 1 sampai 100 itu berapa persen yang Pak Aris? Kalau dibilang membuat pertanyaan berbobot itu saya nggak tahu berbobot atau tidak. Yang jelas saya menggali pertanyaan dari apa yang telah disampaikan Pak Aka mengenai ide gagasannya. Jadi idenya itu luar biasa, Bu. Maka pertanyaan bobot itu akan muncul ketika idenya luar biasa. Jadi mengalir ya? iya. Sini biar Pak ya. Iya. Berbobot. Mencari lawan yang tadi apa? Setara. Sekarang itu yang tadi. Terus gini, ada nggak kompetensi lain selain memberi pertanyaan berbobot dari hasil diskusi tadi coaching dengan Yang jelas present ya, Bu, kehadiran penuh di sini. Jadi baik saya maupun Pak Aka itu sama-sama hadir, fokus kepada apa yang kita bicarakan, kita obrolkan. Jadi tadi kan kita ngobrol tentang miso, dalam bahasa Indonesianya menghardik atau empat lah ya, Bu, ya. Risuhan pada tempatnya. Ya. Itu banyak sebenarnya. Kalau bisa dibilang kompetensinya tiga-tiganya itu masuk, Bu. Ya, cuma kan dari situ kehadiran penuhnya itu emang klik banget menurut saya. nyambung gitu. Iya. Ya seperti itu. Jadi Dengan hasil hati ya. dengan hati betul. Jadi menghasilkan solusi yang terbaik. Iya. Ya. Jadi Pak Antama itu solusinya itu malah diciptakan dulu sebelum ada masalah. Begitu ya Pak ya. Berarti Itu yang dari pembuat gara-gara berarti ya. analisis jenengan ya berarti. Bukan kayak gitu. Kita punya solusi sendiri sebelum ada masalah. Jadi sebelum masalah itu muncul, Pak Antama itu udah punya riset. Oh. Jadi saya itu punya beberapa formula. Jadi saya mau ditempatkan di mana saja itu udah siap. Jadi potensinya Pak Aka itu di situ. Kayak lucu gitu. Jadi sebelum saya terjun ke area situ, saya itu udah punya kunci untuk mengatasi itu. Itu luar biasa sekali Pak Aka. Ya. Bagus lah kalau seperti itu. Terus hari ini dari Pak Aka sendiri perasaan untuk coaching dengan Pak Aris tadi perasaan gimana Pak? Ya seperti lagu plong rasanya jero hatiku. Rasanya mak. Itu ya saya rasakan untuk sesi coaching ini. Kembali lagi alhamdulillah melalui sesi ini saya juga bisa ada kesempatan dengan kesibukan Pak Aris yang luar biasa. Setiap pagi, siang, malam, luar biasa. Apalagi ini kan Pak Aris juga CGP dan waktu juga tidak mudah untuk bisa ketemu. Tapi ya Pak Aris tetap memberikan yang terbaik. Dan setelah sesi coaching ini pun saya juga akhirnya menemukan dari pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik saya untuk akhirnya bangkit. Yang tadinya saya sempat tertidur, akhirnya bangkit lagi. Akhirnya seperti itu, cocok, klik. Ya udah, terima kasih. Kita sudah sampai pada kesimpulan hari ini. Masalah sudah terpecahkan Pak ya. Alhamdulillah. Semoga nanti Pak Aka dan Pak Aris menjadi guru yang lebih memberikan pembelajaran yang menyenangkan pada siswa, berpihak pada siswa ya. Karena kita sebagai guru punya tanggung jawab ke Yang Maha Kuasa. Anak kan titipan ke guru. Jadi guru harus memberikan tanggung jawab yang besar ke anak itu. Karena kan orang tua menyekolahkan ke kita kan karena diberi tanggung jawab seperti itu. Kita punya tanggung jawab ke orang tua. Seperti itu. Kita kedepannya jadi guru yang hebat dua-duanya. Tiga-tiganya. Saya juga masih belajar, Pak Aka belajar dan Pak Aris belajar. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.